kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Papa, mama, seisi rumah juga dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Mari kita sekarang siapkan posisi kita, hati kita, pikiran kita untuk beribadah sekolah minggu. Sudah siap semua yang di rumah? Nah, kita akan memulainya dengan memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu dalam saat teduh, dalam hati, di rumah masing-masing. Dimulai. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini masuk di bulan Agustus awal. Kita sudah menerima berkat Tuhan dari Januari sampai Juli 2020. Luar biasa berkat Tuhan buat kita, walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona. Oleh karenanya, sebagai rasa syukur kita untuk semua berkat Tuhan, kakak mau undang semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Yuk, kita nyanyikan dengan sukacita. Hallelujah. Adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, tadi kita telah memuji Tuhan. Luar biasanya berkat Tuhan buat kita. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa, maka kita juga harus setia dan rajin berdoa. Pujian berikutnya, kita angkat pujian. Setia, setialah, setialah sampai mati. Yuk, kita angkat pujian ini dengan sukacita kembali. Setia, setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoa, berdoalah, berdoa sampai mati. Mari sekarang kita mau teduhkan hati kita untuk masuk dalam doa dengan mengangkat pujian Aku Milikmu. Karena
kita milik Tuhan Yesus, tidak perlu ada takut, tidak perlu ada sedih. Yesus kekuatan kita. Dengan sikap berdoa, angkat pujiannya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan segala keterbatasan kami dan keberadaan kami masing-masing di rumah. Benar Tuhan, dalam segala suka dan duka, saat ini Bapa, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami dalam ibadah ini. Kami serahkan seluruh permasalahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kami, bahkan khusus ibadah sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan baru, pembaharuan dalam hati dan pikiran, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami ini. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari, di kesempatan yang berbahagia ini, dalam ibadah sekolah minggu ini, selama seminggu kita tidak bertemu. Tentu hari lepas hari, banyak sekali salah dan dosa yang kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh kita mau mengaku di hadapan Tuhan dan belajar hidup bertobat sambil mengangkat pujian bersorak kepada Tuhan. Ya? Bukitku Golgota,
kita berdoa pengakuan dosa dalam hati. Kakak beri kesempatan di rumah masing-masing. Bapa dalam surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan kami guru-guru sekolah minggu, bahkan semua ikut beribadah di pagi hari ini Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Benar Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, kami mengaku, kami menyesali, kami mengakui Tuhan, seluruh dosa-dosa kami Tuhan, yang telah kami perbuat melawan orang tua kami, juga saudara-saudara kami seringkali kami berantem Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami masing-masing. Seringkali kami juga tidak bersyukur. Kami bersungut-sungut. Atau bahkan kami juga gagal untuk setia dalam baca firman, dalam berdoa, dalam melakukan firman Tuhan. Ampuni Tuhan akan semua salah dan dosa kami. Dalam hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Sehingga kehidupan kami semakin hari menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kami telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Ajar kami Bapa untuk tidak mengulangi kembali salah dan dosa kami, sehingga nama Allah yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menebus kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah setelah kita mengaku dosa-dosa kita. Bagaimana rasanya? Lega ya? Kita buka firman Tuhan. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mengaminkan berita firman Tuhan, kita angkat pujian buku tanpa kata sebagai kesaksian kita. Kita telah menang. Minta tolong papa dan mama mengantarkan ke gereja, atau bisa juga persembahan kasih kita dikirim transfer nomor rekening yang ada di layar. Mari kita berikan dengan sukacita sambil mengangkat pujian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa.
menyertakan persembahan ini di dalam doa. Hari ini doa persembahan akan dipimpin oleh adik terkasih Alvaro Sianturi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan Tuhan, berkatilah persembahan kami dan berkatilah anak-anak sekolah minggu GKO Bekasi 1. Dan berkatilah kesehatan dan rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Tresya Tahitu. Bulan Agustus ini kita akan belajar beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab. Hari ini kita mau belajar kisah Stefanus. Masih ingat cerita minggu lalu? Dari salah satu 7 diaken ada bernama Stefanus. Hari ini kita mau pelajari Stefanus. Mari dengan sikap berdoa, kita angkat pujian menyambut firman Tuhan, melayani dan juga mengampuni. Kita meriahkan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Semua duduk manis, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berikan kami Roh Kudus, hikmat kebijaksanaan, supaya firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan di pagi ini. Kiranya semuanya Bapa boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sudah siap semua? Buka Alkitabnya, bukunya, bolpennya. Sudah siap semuanya ya? Ya, kita mau baca firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 7. Ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul perjanjian lama apa baru ya? Perjanjian baru. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Kita akan membacanya bersama-sama. Semua lihat Alkitabnya masing-masing. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka.
maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita, anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini semuanya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apa kabarnya? Hebat semuanya, luar biasa. Nah, pagi ini kita harus semangat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang masih ngantuk-ngantuk, yang masih malas-malas, harus semangat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah kisah tokoh tentang Stefanus. Kita belajar tentang seorang bapak namanya Stefanus. Bapak Stefanus ini orangnya dia pembelajar Alkitab yang hebat. Bapak Stefanus rajin membaca firman Tuhan. Bapak Stefanus juga berani untuk bersaksi. Dan Bapak Stefanus juga adalah seorang yang pengampun, yang suka memberi pengampunan kepada orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan tadi, ya, ada cerita yang sangat bagus, sangat indah sekali kita dengar, bahwa Bapak Stefanus adalah seorang yang hebat, seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Bapak Stefanus sudah banyak melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Ya, Bapak Stefanus diurapi oleh Roh Kudus sehingga Bapak Stefanus mampu melakukan segala kehendak Tuhan, segala perintah Tuhan. Dan juga Bapak Stefanus seorang yang taat kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi seperti Bapak Stefanus? Yang hebat, yang taat kepada Tuhan Yesus, yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi seperti Bapak Stefanus? Banyak ya, semuanya mau. Nah, adik-adik, setelah berhasil menghasut orang banyak untuk menghujat Bapak Stefanus, ya, orang-orang yang membenci Bapak Stefanus, akhirnya Bapak Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama. Nah, di sana Bapak Stefanus diberi banyak pertanyaan. Waduh, oleh siapakah diberi
diberi pertanyaan oleh imam-imam besar. Mereka bertanya kepada Bapak Stefanus, "Benarkah demikian?" Nah, pada saat itu Bapak Stefanus pun mulai menceritakan tentang isi firman Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Secara berurutan Bapak Stefanus menceritakannya. Karena apa? Karena Bapak Stefanus rajin membaca firman Tuhan. Sehingga apapun yang ditanyakan imam-imam besar, Bapak Stefanus bisa menjawab. Dan pengetahuan Bapak Stefanus tentang Alkitab, tentang firman Tuhan sangat luar biasa. Ayo, siapa lagi yang mau jadi seperti Bapak Stefanus yang rajin baca firman Tuhan? Ayo, angkat tangannya tinggi-tinggi anak Tuhan. Iya, hebat-hebat semuanya. Turun lagi tangannya. Nah, dan sampailah di kalimat terakhir, ya, yang begitu panjang dan membangkitkan kemarahan anggota Mahkamah Agama. Mereka marah sama Bapak Stefanus. Orang-orang Yahudi menjadi kesal sama Bapak Stefanus. Kali ini mereka yang mengadili Bapak Stefanus semakin kalap dan mereka berteriak-teriak, ya, dan mereka mulai menyerbu dan menangkap Bapak Stefanus. Mereka marah, mereka kesal sekali. Mereka mau menyeretnya, mereka mau membawa dia keluar dari situ. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka menyeret Bapak Stefanus sampai di luar gerbang kota Yerusalem dan meletakkannya di depan semua orang, di depan orang banyak, ya. Nah, mereka menghantam tubuh Bapak Stefanus. Pakai apa siapa tahu? Ayo. Mereka melempari Bapak Stefanus pakai apa? Oh, hebat sekali. Pakai batu. Oh, batu yang besar-besar. Mereka lempar 1. Mereka lempar lagi 2. Mereka lempar lagi 3. Waduh. Sampai sakit semua badannya Bapak Stefanus. Nah, dengan batu mereka lempar Bapak Stefanus. Sampai akhirnya Bapak Stefanus menjadi kritis. Dan saat itu Bapak Stefanus sempat berlutut dan bersuara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Ya, pada saat itu, ya, Bapak Stefanus sudah kritis, tetapi Bapak Stefanus masih sempat untuk berdoa. Nah, adik-adik, mendengar suara itu, ya, ada seorang lagi yang marah, yang kesal. Dia lempar lagi hingga mengena kepala Bapak Stefanus. Dan akhirnya Bapak Stefanus pun meninggal dengan penuh kesaksian dan pengampunan. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan mau bilang buat kita semua, buat papa, mama, kakak, adik-adik semua, guru-guru sekolah minggu semua di sini, bahwa Bapak Stefanus tidak membalas orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Ya, ia adalah seorang yang baik hati. Dan ia tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Ada di ayatnya yang ke-60. Nanti dibaca di situ. Ya, Bapak Stefanus memberi pengampunan. Walaupun orang-orang tadi sudah nakal sama dia, sudah jahat sama dia, tetapi Bapak Stefanus memberi pengampunan. Bapak Stefanus bersaksi tentang Kristus. Bapak Stefanus tidak takut mati. Ya, Bapak Stefanus berani mati untuk menjadi saksi Kristus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, jadi jangan hanya baca buku cerita, jangan hanya baca buku pelajaran, tapi kita harus baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini ada semua pelajaran. Kita harus bisa seperti Bapak Stefanus yang rajin membaca Alkitab. Ya, jangan hanya buku cerita, buku pelajaran saja yang dibaca. Kita harus berani bersaksi seperti Bapak Stefanus. Ia tidak takut mati. Ia berani membela Tuhan sampai ia mati. Dia menjadi saksi Kristus. Sampai apa adik-adik? Sampai dia mati. Nah, di sini kita diajarkan untuk mau berbuat yang benar. Ya, kita harus menjadi pengikut Kristus yang jujur. Kita harus berbuat benar. Kita tidak boleh lagi kalau di sekolah menyontek, tidak boleh lagi berbuat yang tidak jujur kepada sesama kita, kepada teman kita. Kita harus jujur kalau ulangan, kalau ujian, kita harus berani. Kita tidak boleh takut lagi untuk menghadapi ujian dan ulangan di sekolah. Nah, dan juga di sini kita harus mengatakan yang benar. Ya, ketika ditanya mama, siapa yang berantakin rumah? Harus jujur. Siapa yang pecahin gelas? Harus jujur. Tidak boleh berbohong. Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hebat, yang jempol, yang berani ya untuk mengatakan kebenaran. Dan dalam firman Tuhan ini juga kita diajarkan supaya kita semua anak-anak Pratama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita harus rajin baca apa tadi? Firman Tuhan. Kita harus menjadi saksi Kristus seperti Bapak Stefanus, dan kita harus bisa mengampuni orang lain walaupun sudah berbuat jahat kepada kita, sudah membuat kesalahan yang besar kepada kita, tetapi kita harus bisa mengampuni. Nah, ayo, siapa yang mau jadi seperti Bapak Stefanus? Nih, angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya hebat-hebat. Jempol. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bagaimana pelajaran firman Tuhan hari ini? Mau mencontoh Bapak Stefanus? Rajin berdoa, mau bersaksi, bahkan mengampuni. Mari, walaupun kita masih kecil, kita siap diutus Tuhan, dipakai Tuhan menjadi contoh yang baik, menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan di tengah-tengah virus pandemi 19 ini. Semua bangkit berdiri, kita berdoa syafaat, tetap semangat. Tapi setelah lagu ini adik-adik duduk kembali ya nanti ya untuk berdoa. Kita angkat pujian, ini aku, utuslah aku. Anak Tuhan tak mau serupa dengan dunia. Ku ingin berubah karena Yesus.
Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ada ayat hafalan. Dicatat ya, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-14. Kakak ulang ya, Matius 6 ayat 14. Nanti dihafal, dibaca, supaya kita lebih lagi belajar dan mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang siapkan hati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Semua tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kelas Pratama, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami mau rajin membaca firman Tuhan, kami mau menjadi saksi Kristus di dunia ini, dan kami mau selalu memberi pengampunan bagi orang yang sudah berbuat jahat kepada kami, seperti Bapak Stefanus. Terima kasih Tuhan, ajari kami, mampukan kami, supaya kami anak-anak kelas Pratama, kami mampu melakukan itu dalam hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tuhan berkati mereka di dalam pendidikan yang mereka jalani di saat ini Bapa. Khususnya pendidikan yang dijalani secara jarak jauh, secara daring Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami di dalam PJJ ini Bapa, mampukan mereka, berikan mereka kepintaran, kepandaian dalam belajar, berikan mereka Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, boleh mereka mengerti dan mereka boleh menyelesaikan semua itu bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang selalu memberikan kepintaran bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Berikan mereka kesehatan yang baik Bapa, supaya di masa pandemi COVID ini, anak-anak kami tetap sehat, tetap semangat dalam kehidupan mereka yang mereka jalani di rumah, yang mereka lakukan dari rumah, dan apapun yang mereka laksanakan Bapa, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus saja. Bapa, di dalam nama Yesus, bagi kedua orang tua juga, Tuhan berkati mereka Bapa, di dalam membimbing, mengasuh, menjaga akan anak-anak kami ini Tuhan, di rumah. Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Berikan berkat-berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, supaya anak-anak kami boleh berada bersama dengan kedua orang tuanya, bersama-sama dengan seisi rumahnya, dengan campur tangan Tuhan Yesus saja. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan kesembuhan yang berasal daripada Engkau saja Bapa. Kiranya makanan, minuman, obat penawar yang anak-anak kami makan dan minum, Tuhan berkati semua itu, supaya anak-anak kami boleh diberikan kesembuhan, dan minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh beribadah secara online lagi, bersama-sama dengan kami Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan kami di Komisi Sekolah Minggu. Tuhan berkati kami guru-guru sekolah minggu di dalam melakukan pelayanan kami dari minggu ke minggu. Mampukan kami Tuhan
Berikan kami kekuatan kemampuan Bapa, supaya kami mampu melakukan semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi para majelis, Pak Pendeta, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam GKO Bekasi 1, Tuhan berkati kami semua di dalam sehati sepikir untuk memajukan pelayanan kami di masa pandemi COVID ini Bapa. Kiranya gereja kami tetap berada dalam penyertaan dan kasih Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, kami percaya bahwa apa yang kami alami itu adalah kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Tuhan ajari kami supaya kami tetap bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya dalam bangsa dan negara kami di saat ini. Dan kami percaya semua ini akan berlalu dalam hidup kami, dan kami kembali hidup normal sesuai dengan kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada salah dosa yang kami buat terhadap Engkau Bapa, mari Tuhan ampuni kami, sucikan kami Tuhan Yesus, supaya semua itu Bapa tidak menjadi penghalang bagi berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan telah kita dengar. Marilah kita hidup seperti Stefanus yang mau mengampuni sesama. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kelas Pratama, demikianlah serangkaian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, 2 Agustus 2020. Kakak ada pengumuman. Yang pertama, minggu depan ibadah sekolah minggu kita dalam bentuk Google Meet. Jadi, kita akan bertemu muka melalui Google Meet. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain ya. Yang kedua, puji Tuhan, tanggal 16 Agustus nanti kita akan ibadah sekolah minggu dalam bentuk live streaming sekaligus HUT Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 yang ke-40 jam 7 pagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga dukung dalam doa untuk semua persiapan tersebut. Siap semua? Demikianlah ibadah kita. Tetap berdoa, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus
memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di Google Meet.